Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok prosa bagian legenda menceritakan sebuah cerita rakyat yaitu Batu Gantung. Perkenalkan, nama saya Tata Mardani, berperan sebagai ayah Seruni. Perkenalkan, nama saya Anissa Sinuraya, berperan sebagai ibu Seruni. Perkenalkan, nama saya Maya Pratiwi, berperan sebagai Seruni. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu, berperan sebagai Abang Doli, kekasihnya Seruni. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Berbangun. Di sini saya berperan sebagai Namboru. Perkenalkan, nama saya Dimitri Suci, berperan sebagai Bang Bonar. Legenda Batu Gantung. Kisah Batu Gantung dimulai pada zaman dahulu kala di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Asal mula kisah berawal dari sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis yang cantik jelita. Gadis itu bernama Seruni. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri tersebut. Mereka ingin menjodohkan putrinya tersebut kepada anak Namborunya, yaitu kakak dari ayah Seruni. Suatu hari di rumah Seruni, Ada apa kau kemari, Kak? Ada hal yang penting ingin kau bicarakan. Izinkan dulu kami masuk, baru kita bicarakan di dalam. Baiklah, masuklah kalian. Istriku, kemarilah, kakak ingin bicara. Oh, sebentar, suruh mereka dulu dahulu. Aku buatkan minum dulu untuk mereka. Ah, tak usah repot-repot kalian. Kami kesini hanya ingin berbicara dengan kalian. Ah, tak apa-apa, lagian kalian pun juga jarang kan main ke sini. Jadi apa yang ingin kau bicarakan tadi, Kak? Jadi gini, kami datang kemari ingin berbicara bagaimana kalau Bonar dan Seruni kita jodohkan saja. Apa maksudmu, Kak? Seruni dah ada kekasihnya. Iya Kak, benar. Lagian pun Seruni sudah menjalin lama dengan kekasihnya. Apa maksud kalian ini? Jadi kalian menolaknya? Bukan begitu, Kak. Cuman kami tanyakanlah nanti dulu sama Seruni, mau apa nggak ada nerima perjodohan ini. Kan bisa kalian bujuk Seruni untuk menerimanya. Pokoknya aku mau Seruni jadi menantuku. Baiklah, kalau gitu nanti kami tanyakan dulu sama Seruni. Baiklah, kalau gitu pulang dulu kami. Kami tunggu kabar baik kalian ya. Ya, Baiklah, hati-hati hati-hati di jalan, Kak. setelah Namborunya pulang, ayah dan ibu Seruni pusing. Mereka bingung bagaimana caranya untuk memberitahu soal perjodohan ini antara Seruni dan Bonar. Bagaimana kita bicarakan kepada Seruni ini, istriku? Aku pun tak tahu bagaimana caranya. Lagian ada-ada saja permintaan kakakmu itu. Ya udahlah, nanti kita tanyakan dulu kepada Seruni. Sedangkan Seruni dan Doli yang belum mengetahui hal tersebut, mereka masih bertemu dikarenakan Doli ingin berpamitan kepada Seruni untuk pergi merantau agar uang pernikahan mereka segera terkumpul. Sianku, cintaku, berjanjilah untuk tak menunggu abang. Kepergian abang hanya untuk mencari sinamotmu. Karena terlalu besar sinamotmu diminta orang tuamu. Abang belum sanggup, kau tahu juga abang hanya pengembala sapi. Semoga di sekian purnama kau mau menunggu abang. Maafkan aku ya bang. Kayak mana lama aku bilang. Mereka ingin sekali kalau kita berpesta nanti, ingin memakai pakaian yang bagus, makan makanan yang enak. Kau tak usah khawatir. Aku di sini akan selalu menunggu kau pulang. Di situ Doli hanya bisa tersenyum di samping hasiannya, yaitu Seruni. Bang katanya ngalah bulan purnama itu, walaupun dekat di mata seperti kita.
tidak akan jauh. Setelah pertemuan usai, mereka pun saling berpelukan untuk terakhir kalinya sebelum Dolly merantau. Hampir berbulan-bulan setelah kepergian Bang Dolly merantau meninggalkan Seruni, dan akhirnya Seruni pun dijodohkan oleh sepupunya. Sekaligus ada perjanjian sang ayah dengan Namboru. Sebagai perjanjian sang ayah dengan Namborunya, dan sebagai gantinya ia harus menikah dengan putrinya yaitu Seruni. Seruni, boruku, tadi Namborumu datang kemari untuk memintamu sebagai menantunya. Apa maksud Among ini? Kan Among tahu kalau aku sudah punya kekasih. Seruni, kau berani kau melangkahi Among? Kau mau mempermalukan Among? Selama ini Among jodohkan dengan anak Namborumu untuk dijadikan istri Bonar. Mau taruh di mana muka Among ini? Selama ini Among tidak pernah meminta apapun kepadamu. Saat inilah kau harus tunjukkan baktimu kepada kami. Tapi aku tidak mencintai Bang Bonar, Among. Aku hanya mencintai Bang Dolly. Cinta yang kau pikir cinta akan membawa makan ke rumahmu, yang kau pikir cinta bisa membeli songketmu, yang kau pikir cinta bisa membeli emasmu, kau makanlah cinta itu. Patuhlah kau. Among dan Inang Seruni pun pergi meninggalkannya seorang diri yang sedang menangis sambil berlutut mau tidak mau dengan keadaan terpaksa. Seruni tetap menikah dengan si Bonar, dan tibalah hari pernikahan Seruni dan Bonar. Semua menari bahagia di pesta itu. Setelah tarian adat mereka selesai, datanglah ayah dan ibu Seruni untuk memberikan ucapan terima kasih kepadanya. Seruni, anak gadisku yang cantik seperti aku akan segera menikah. Itu tanda kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, nak. Seruni, hari ini adalah hari besar pernikahanmu. Semoga di hari pernikahan ini membawa kebahagiaan untuk kita, terutama untukmu. Setelah selesai acara pernikahannya, Seruni dibawa pergi ke rumah Bonar yang megah. Tetapi setelah pernikahan mereka terjadilah pertengkaran antara Seruni dan Bonar. Kasihanku, apalagi dari tadi abang tengok murung kali mukamu. Apa karena perjodohan ini? Kau tahu dari semua gadis yang ada di desa ini, kaulah gadis yang kupilih untuk kunikahi. Di situ Seruni hanya bisa terdiam dan mengabaikan perkataan si Bonar sambil melipat ulosnya. Kemana kekasihmu yang dulu bilang cinta kepadamu itu? Mana janji dia kepadamu? Bahkan sampai sekarang batang hidungnya saja pun tak nampak. Cukup Bang Bonar, jangan kau bawa-bawa Bang Dolly dalam hubungan ini. Pernikahan ini hanya terpaksa. Memang cinta tidak selamanya harus dimiliki. Seandainya aku bisa bilang ini kepadamu. Cinta? Cinta sama orang tuamu apa cinta pada kekasihmu yang dulu itu? Setelah perdebatan Bonar dan Seruni, akhirnya Seruni mengambil keputusan untuk pergi menjauh dan berlari, diikuti oleh anjing peliharaannya yang bernama si Toki, yang selalu setia mengikuti kemanapun Seruni pergi, hingga tibalah mereka di pinggir tepi tebing Danau Toba. Jika aku harus merasakan abadinya duka, penantianku hanyalah sebuah kisah cinta yang tak berujung. Mungkin bila aku mati, impianku akan abadi. Biarlah semesta berpikir perjalanan cinta dan hidupku. Seruni pun merasa sedih melihat hidupnya yang sekarang ia menangis hingga tak sadar bahwa di depannya terdapat batu, dan ia tersandung lalu masuk ke dalam himpitan tebing di pinggiran Danau Toba.
Melihat hal tersebut, si Toki pun menggonggong ibarat seperti memanggil Seruni. Si Toki berlari meminta tolong kepada ayah dan ibu Seruni, namun ayah dan ibu tidak mengerti apa maksud dari lolongan si Toki tersebut. Ada apa Toki? Apa yang ingin kau katakan? Syarat apa yang diberikannya ini, Bang? Ayah dan ibu Toki pun berlari. Setibanya di pinggir tebing, mereka mendengar suara Seruni meminta tolong, tetapi mereka tidak bisa menolongnya dan akhirnya mereka meminta tolong kepada tetangganya. Bagaimana kami menolongnya sedangkan tebing itu sedang dibakar? Anakku, Seruni, maafkan kami. Kami telah merupakan kebahagiaanmu. Jangan relakan cintamu demi perjodohan ini. Dan akhirnya batu itu pun semakin merapat menghimpit badan Seruni. Seruni lenyap ditelan batu. Kini Seruni hanya menjadi batu yang diam dan bisu yang tergantung meratapi kisah cinta yang tak pernah terwujud di tepi Danau Toba.